Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dengan akhir Ramadan. Tak seorang pun di antara kita punya bukti akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Dan kini Ramadan yang sedang kita nikmati tidak lama lagi akan berakhir. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Ya Allah, sungguh berat akan berpisah dengan Ramadan ini. Berat karena belum sempat memanfaatkan Ramadan sebagaimana mestinya. Kalau Rasulullah SAW suka berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul fa'fu anni. Itu bimbingan buat kita. Ya Allah, maafkan kami belum mampu ibadah dengan baik. Ya Allah, maafkan kami belum mampu saum dengan sebagaimana mestinya. Ya Allah, maafkan kami belum mampu memanfaatkan sisa usia sebagaimana mestinya. Itulah mohon maaf. Makanya di akhir surat Al-Baqarah ada wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Mohon maaf karena belum mampu ibadah dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Mohon ampun karena masih banyak melakukan pelanggaran. Bila sudah diberi maaf, sudah diampuni, gak ada jaminan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Makanya setelahnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Bila sudah dapat maaf, ampunan, dan akan Allah berikan rahmat kepada kita, tentunya kita punya semangat untuk memanfaatkan sisa usia lebih berkualitas lagi, memberantas kemungkaran, kemaksiatan, mengajak orang ke jalan yang baik. Pada saat itu akan dihadapkan kepada sekian banyak tantangan, resiko, dan konsekuensi. Bahkan mungkin pihak-pihak yang membenci Islam melakukan persekongkolan untuk merusak dan mengganggu. Karena itu permohonan berikutnya wansurna 'alal qawmil kafirin. Berikan pertolongan kepada kami untuk menghadapi program-program orang kafir. Salah satu program untuk menghadapi sekian banyak tantangan akhir Ramadan dikenal dengan adanya zakat fitrah. InsyaAllah kita bahas sekilas terkait dengan zakat fitrah ini. Rasulullah SAW dijelaskan oleh para sahabat bahwa beliau farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Rasul telah menetapkan sebagai satu hal yang fardu untuk mengeluarkan zakat fitrah yang sangat bermakna bagi pensucian, pembersihan orang-orang yang saum minal lagwi war rafath, dari perbuatan yang sia-sia bahkan membawa kepada kemaksiatan, dan sekaligus tu'matan lil masakin. Zakat fitrah makanan buat orang miskin, titik. Gak ada sabilillah, gak ada amilin, apalagi bagi ambilin, enggak ya. Zakat fitrah itu hanya untuk masakin. Fuqara lebih perlu daripada masakin, sudah termasuk. Kalau kalimat masakin, fuqara masuk. Man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan kewajiban fardu zakat fitrah sebelum salat Id. Sekarang belum salat Id kan? Sekarang termasuk waktunya. Karena salat Id kan cuma setahun sekali. Jadi makna sebelum jangan dibatasi dengan jam. Ada orang yang membatasi dengan jam. Baik-baik saja, tapi tidak menghalangi orang yang membayar zakat fitrah sebelum itu. Karena makna sebelum sebagaimana sesudah begitu luas, sebelum juga begitu luas. Beda dengan sebelum salat fardu. Dari salat fardu ke salat fardu sangat terbatas waktunya. Sebelum salat subuh ada qobliyah, itu setelah adzan subuh. Tentunya sebelum salat duhur ada qobliyah, setelah adzan zuhur. Tapi kalau sebelum salat Id, sebelumnya itu apa? Ya sebelum
Salat Id jam berapa, dan sebelumnya itu sekarang juga sebelum. Ini makna sebelum, sebagaimana sesudah tidak dibatasi sampai zuhur kan. Sesudah itu kan cukup panjang, 2 hari, 3 hari masih sesudah. Sebagaimana sebelum, ya sehari 2 hari juga masih sebelum. Itu pemahaman makna secara umum. Kalau ada yang berbeda, ya kita maklumi. Perbedaan itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ngambil manfaat dari perbedaan tersebut. Apakah dengan perbedaan muncul kedengkian, kebencian, permusuhan, itu gagal. Bila ada perbedaan, muncul semangat untuk membuktikan ini yang tepat, yang benar, maka itu perlombaan fastabiqul khairat. Kita lanjutkan. Man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulah, itulah zakat yang dimaksud, yang diterima Allah. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah salat, nah makna setelah salat bisa setelah jam, 1 jam, bisa setelah 1 hari, 2 hari, masih setelah kan, masih lama itu makna salat. Fahiya sadaqatun minas sadaqat. Jadi kalau kita mengeluarkan harta 1 hari sudah Idul Fitri, seminggu setelah, ya sedekah, tidak salah, baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan. Di beberapa wilayah masih ada pejabat pemerintah daerah yang mendesak panitia amil zakat agar menyerahkan sebagian zakat fitrah kepada mereka. Ini cukup berat nih. Zakat fitrah untuk masakin. Panitia tidak mengetahui kepada siapakah pejabat itu akan mendistribusikan zakat tersebut. Sementara untuk memenuhi keperluan masakin di lingkungannya pun masih belum cukup. Nih disaksikan dahulu gitu. Sekarang masih enggak sedikit. Ya, masih ada yang begitu sekarang juga. Makanya muncul pertanyaan, apabila mustahik zakat fitrah terbatas hanya dari golongan orang miskin, lalu bagaimana dengan kinerja amilin yang telah menghabiskan waktu dan menguras tenaga selama bulan Ramadan untuk mengurus zakat? Dari manakah mereka boleh menerima bagian? Pertanyaan ini perlu mendapat jawaban tentang siapakah yang disebut amilin terlebih dahulu. Apa itu amilin? Kata sifat dari kata amila ya'malu, bekerja, beramal. Amilin orang yang selalu beramal. Dalam hal ini amilina alaiha. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqat. Kenapa disebut sadaqat? Ini sudah dibahas pada waktu yang lalu ya. Tapi kalau ada yang lupa, wajarnya. Kalau yang ingat, itu yang hebat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-sadaqat. Sepakat ulama tafsir mengartikan sedekah di situ zakat. Kenapa? Kalau yang dimaksud zakat, kok kalimat sedekah yang dipakai? Bukankah dalam sekian banyak ayat zakat disebut? Wa atuz zakah, yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, aqamus shalah wa atauz zakah. Jelas sekali zakah disebut zakah. Tapi untuk surat At-Taubah ayat 60, Allah gunakan kata sadaqat. Sadaqat itu apa? Dari kata sidqun, jujur. Zakat itu apa? Zakat dari kata zaka yuzaki, membersihkan diri. Infak itu apa? Infak menyalurkan harta. Entah di jalan Allah ataupun di jalan syaitan. Itu infak. Dalam surat Al-Anfal kita temukan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir pun suka berinfak, menginfakkan hartanya, tapi bukan fi sabilillah, tapi liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi perjalanan dakwah, menghalangi pengajian, menghalangi ibadah. Infak juga. Makanya mudah-mudahan bermakna apabila
ada redaksi yang ini sebetulnya karangan sendirinya. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya nih. Berzakatlah Anda dengan infak. Artinya bersihkan diri Anda dengan menyalurkan harta. Atas dasar sedekah, artinya jujur. Berapa jumlah harta yang betul-betul harus disalurkan kepada orang yang berhak. Dan berapa harta yang boleh Anda makan. Itu sedekah jujur. Artinya sucikanlah diri Anda dengan menyalurkan harta atas dasar kejujuran dan kebenaran. Atau redaksi yang kedua, infakkanlah harta Anda dengan sedekah. Salurkan, keluarkan harta Anda dengan jujur. Mau apa, untuk apa? Agar Anda mendapat kedudukan orang berzakat. Artinya mendapatkan kedudukan orang yang bersih, yang suci. Salurkanlah sejumlah harta sesuai perhitungan dengan benar dan jujur, sedekah namanya, guna meraih kebersihan diri serta kesucian jiwa. Jadi infak, sedekah, zakat itu tiga kata yang tidak terpisahkan. Sedekah kaitan dengan isi kalbu, isinya ya. Zakat kaitan dengan manfaat, dan infak kaitan dengan perbuatan. Infak kerjakanlah, sedekah niatkan yang jujur, zakat mencapai kesucian insya-Allah. Bersedekahlah Anda saat berinfak agar tercapai kedudukan sebagai muzaki. Artinya apa? Hendaklah Anda jujur, benar dan serius. Seberapa banyak harta hak orang lain yang harus Anda tunaikan agar diri Anda suci dan harta Anda pun bersih dari hak orang lain. Makanya sedekah itu jujur. Boleh jadi sekarang menjelang 1 tahun orang yang punya emas 200 gram wajib zakat 5 gram. Biar tidak wajib berzakat 5 gram, jual 150 gram, jadi tinggal 50 itu wajib zakat kan ya. Itu tidak jujur itu. Allah Maha tahu, Allah tidak akan bisa dipermainkan. Jika telah diketahui adanya hubungan yang sangat erat antara tiga istilah tersebut, bagaimana dengan hukumnya? Bukankah zakat itu wajib, sedangkan infak dan sedekah adalah sunnah? Kemarin saya ngobrol. Jadi Ustaz, bagaimana kalau kita sudah sedekah, apakah wajib zakat? Muncul pertanyaan itu. Bila kita kembalikan kepada istilah dalam Al-Quran, sedekah itu adalah landasan berinfak, yaitu jujur. Zakat adalah sasaran dari infak, yaitu bersih jiwa. Infak itu adalah praktek menyalurkan harta. Salurkan dengan benar. Lalu karena Rasul sendiri sudah menegaskan ada zakat fitrah, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, sehingga para ulama membagi sekian banyak istilah untuk lebih mendominasi zakat, mendominasi penyaluran harta dalam hal yang wajib. Infak sering digunakan untuk menyalurkan harta yang tidak wajib. Padahal zakat juga infak. Karena zakat itu menyalurkan. Ya, itu adalah kembali kepada penggunaan bahasa dalam Al-Quran. Sangat perlu istilah-istilah dari para ulama agar kita lebih memudahkan ya. Para ulama menyusun kitab fikih untuk memudahkan kita bagaimana cara memahami Quran dan Sunnah. Tapi tentunya sumber yang dijadikan kajian para ulama adalah Quran. Pemahaman mereka berbeda, itu realita. Tidak bisa kita, kenapa berbeda? Ya udah, memang manusia diciptakan berbeda. Nah, termasuk saya memahami begini berbeda, ya boleh ditolak, boleh diterima. Yang namanya ungkapan selain ungkapan Rasul sama kedudukannya.
Kullu wahidin yu'khadhu min kalami wa yutrak illa al-ma'sum. Setiap ucapan selain ucapan Rasul boleh kita terima, boleh kita tolak. Siapapun. Baik, pertanyaan tadi kita jawab. Al-Quran menggunakan masing-masing dari 3 kata mengandung 3 makna. Lafaz anfiqu, infak, dalam surah 2 ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu bermakna apa? Menyalurkan harta dengan jujur dan benar, yaitu sedekah, yang bermakna bagi pencucian jiwa, yaitu zakat. Jadi infak, sedekah, zakat. Infak perbuatan, sedekah adalah kejujuran, zakat tercapai dengan infak yang jujur, tercapai kesucian. Lafaz sedekah dalam surah At-Taubah ayat 60 dan dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermakna jujur dapat diwujudkan dengan mensucikan jiwa melalui penyaluran infak, penyaluran harta. Jadi buktikan kejujuran Anda dengan infak, buktikan sedekah Anda dengan infak, yakin akan mencapai kebersihan jiwa, yaitu zakat. Nah, begitulah kalimat diulang-ulang ya. Dengan memperhatikan ayat demi ayat yang berbicara tentang infak, sedekah dan zakat, maka siapa dari kita tidak lagi berbicara tentang hukum, akan tetapi semua perintah yang turun hendaklah direspon dengan kesiapan untuk melakukannya. Kalau sudah kita pahami 3-tiganya, tidak lagi berbicara ini wajib apa sunnah. Kalau sunnah enggak mesti repot-repot lah katanya. Yang penting yang wajib-wajib saja. Kata wajib, kata sunnah, kata fardu, kalau fardu dari sahabat kan fardu Rasulullah. Tapi kata sunnah, kata wajib itu dari para ulama itu. Pembagian hukum ada syarat, ada rukun, ada fardu, ada wajib, ada sunnah, ada mandub, ada mustahab, ada mubah, itu dari para ulama. Kalau orang yang memang ingin menyambut semua yang datang dari Allah, sudahlah mau disebut sunnah atau wajib, kita laksanakan saja. Lebih ringan. Tapi kan pahalanya gimana itu? Urusan Allah yang ngatur pahala. Walaupun kita sudah tahu ini wajib pasti, ini sunnah pasti, tetap saja masalah pahala merahasia Allah. Baik, kita sangat menghormati para ulama yang membagi hukum pada wajib, sunnah, jaiz, mubah, makruh dan haram. Manakala ditemukan ada perbedaan di antara mereka tentang hukum satu amal, maka kita ambil yang lebih menyeluruh. Kata ulama, 2 ulama ini sunnah, kata yang satu lagi ini wajib, udah laksanakan saja. Tidak ragu-ragu kan, kalau dilaksanakan mau sunnah mau wajib berarti kita sudah melaksanakan. Yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan haram, udah jauhi saja. Aman insyaAllah. Yang repot kalau 2 pihak yang berlawanan, berseberangan ekstrim. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan fardu. Itu bingung itu. Kalau fardu dengan sunat, laksanakan saja. Sunnah dengan wajib, laksanakan. Tapi makruh dengan haram, ya udah jauhi. Bagaimana dengan masalah sholat? Bukankah termasuk yang sangat penting untuk dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah? Betul sekali. Namun pada umumnya bacaan sholat wajib dan sholat sunat adalah sama. Meski berbeda ketentuan waktu dari ketentuan jumlah rakaatnya. Demikianlah dalam masalah zakat. Dengan adanya pembahasan spesifik tentang zakat, infak dan sedekah, maka kita dituntut untuk memisahkannya agar tidak keliru dalam ukuran minimal. Ukuran minimal, kalau maksimal mah gak usah bingung-bingung. Ukuran minimal jangan sampai keliru. Serta distribusinya. Sebab harta umat Islam ada yang khusus untuk internal keluarga. Bapak-bapak bekerja, dapat penghasilan, diinfakkan buat keluarga. Apa itu wajib atau sunnah? Wajib kan? Berarti infak ada yang wajib. Jangan dibilang infak sunnah.
Ada infak wajib. Kepala keluarga wajib menyalurkan harta buat keluarganya. Dan buku ini judulnya adalah Fenomena Riba Antara Hukum, Realita, dan Solusi. Solusi problem riba adalah manajemen zakat yang lebih penting untuk diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya. Ada yang khusus untuk fuqara. Jadi ada yang khusus untuk keluarga, ada yang khusus untuk orang miskin, orang fakir, fuqara masakin. Ada juga yang lebih luas jangkauannya namun terbatas untuk umat tauhid saja. Kalau kita berbicara tentang khusus fuqara termasuk non muslim, ya boleh. Untuk tetangga silahkan termasuk non muslim. Tapi juga ada khusus untuk muslim saja, yaitu yang disebut dengan zakat yang diungkapkan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan selanjutnya. Karena ada kalimat lain, tukhadhu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari orang-orang kaya golongan muslim, dikembalikan kepada orang-orang miskin golongan muslim. Ya. Dan ada yang berguna bagi semua manusia. Itu harta umat Islam. Ada yang berguna bagi semua umat manusia lintas agama. Inilah realisasi makna rahmatan lil alamin yang mesti diwujudkan dalam kehidupan sepanjang zaman. Apa itu? Nanti kita bahas. Bocorannya adalah kurban, hadyu, dam. Itu untuk seluruh umat manusia karena syiar Islam. Memberitahu kepada non-muslim, nih umat Islam berbagi. Wahai non-muslim, kamu kan tidak semuanya kamu kaya, ada yang miskin. Nih kami bagi juga. Terserah kamu mau terima sebagai penerimaan keagamaan atau sosial semata, urusan kamu. Jadi umat Islam betul-betul hartanya berguna bagi non-muslim sekalipun. Nah, sekarang terkait dengan zakat fitrah khusus. Kita temukan zakat fitrah dalam hadis, tadi sudah dibaca, dan hadis lain bagaimana, tidak akan dibaca semuanya kepanjangan. Hadis riwayat Muslim, an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana ala kulli nafsin minal muslimina hurrin aw 'abdin rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin sa'an min tamrin wa sa'an aw sa'an min sya'irin. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah telah menetapkan fardu membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Kefarduan tersebut ditetapkan atas semua jiwa dari golongan muslimin, entah dia termasuk merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa. Bayarlah satu sok dengan kurma, satu sok atau syair gandum. Kalimat di sini miskin termasuk. Karena miskin tidak seberat hamba sahaya. Hamba sahaya saja wajib membayar zakat fitrah. Hamba sahaya itu tidak punya penghasilan. Enggak ada waktu untuk mencari penghasilan. Karena dia adalah dikuasai oleh majikan. Tenaganya diperas untuk melayani majikan. Enggak ada waktu untuk dapat uang. Tapi wajib juga zakat fitrah. Praktiknya bagaimana? Tentu dibayarin sama majikannya. Sebagaimana anak kecil. Di sini kalimatnya adalah saghirin au kabirin. Bayi pun wajib membayar zakat fitrah. Siapa yang membayar? Ya orang tuanya. Sekarang orang miskin. Siapa yang akan bayarin zakat fitrah? Kalau anak dibayarin sama orang tua.
Hamba saya dibayarin sama majikan. Orang miskin bayarin sama orang yang mampu. Kan orang miskin itu ya perlu dibantu. Di sini pentingnya memahami hadis. Karena kalau kita banding-bandingkan antara hamba saya dengan orang miskin, masih mendingan orang miskin. Saya mah gak mampu kayak orang lain. Minimal setahun bisa mengangkat derajat sebagai muzaki. Kalau orang lain, orang kaya mengeluarkan zakat dari perusahaannya, dari pertaniannya, dari pekerjaan secara profesional, aku enggak mampu. Untuk sehari-hari saja susah sekali. Tapi minimal jangan sampai aku tidak termasuk yang tidak berzakat. Ingin berzakat, alhamdulillah ada peluang untuk menjadi muzaki. Cuma setahun sekali, ala kadarnya 2,5 kilo beras. Oh, ternyata pas waktunya enggak punya juga. Disinilah pentingnya memahami perbedaan ulama antara sesama madhab. Ada yang menetapkan zakat fitrah boleh dibayar sejak awal Ramadan. Ada sejak pertengahan Ramadan. Ada sejak 2 hari sebelum hari raya saja. Perbedaan tersebut memberi peluang untuk membuktikan hakikat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin berharap ingin mendapatkan kesucian jiwa, kebersihan hati. Kapan aku bisa menjadi orang yang berzakat? Hanya setahun sekali, silakan. Ternyata enggak mampu juga. Orang kaya perlu membantu dia. Tanya orang miskin yang kita kenal, tetangga. Kamu berapa anggota keluarganya? Ada 5 orang. Sudah bayar zakat? Belum. Sudah disiapkan untuk bayar zakat? Belum ada sama sekali. Nih, bayarkan oleh kamu zakat kamu. Bisa seperti itu. Tentunya kita gali yang lain nanti insya Allah. Kita baca lagi hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kunna nukhriju idh kana fina Rasulullah zakatal fitri an kulli saghirin wa kabir. Ini jawaban yang tuntas nih. Kami pada zaman Rasulullah masih hidup biasa mengeluarkan zakat fitrah sebagai kewajiban anak dan orang dewasa. Hurrin au mamlukin, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk membayar kewajiban orang merdeka dan hamba sahaya. Jelas tuh kan. Jadi hamba sahaya dibayarin oleh orang yang merdeka, oleh majikannya. Anak oleh orang tuanya. So'an min ta'amin, satu so' berupa makanan. Au min aqitin, au so'an min syairin, au so'an min tamarin, au so'an min zabibin. Ini semuanya makanan. Tidak ada zaman Rasul zakat fitrah dengan dirham atau dengan dinar. Kan bisa-bisa saja sebagaimana sekarang zakat fitrah dengan uang, zaman Rasul dengan dirham dan dinar, tapi tidak ditemukan. Justru makanan siap saji kebanyakannya. Jadi kalau umpamanya hari Idul Fitri dianjurkan sebelum berangkat menuju tempat sholat Id, sarapan dulu. Dari mana orang miskin punya sarapan? Kalau tidak mendapatkan dari orang kaya. Makanya ada baiknya perbedaan pemahaman para ulama kita hargai dan manfaatnya jelas. Manakala ada yang ngasih zakat fitrah sekarang umpamanya kepada orang miskin, mungkin orang miskin akan berkata, alhamdulillah nanti kita sholat Id habis makan. Nih sudah ada yang ngasih nih. Udahlah kalau gitu jangan dari zakat fitrah, dari sedekah saja, bagus. Silakan saja. Dan tentunya kalau cukup harta banyak untuk zakat fitrah, orang miskin di samping memang menghadapi sholat Id akan bisa sarapan terlebih dahulu, dan dia juga sudah membersihkan jiwa, mensucikan diri dengan zakat fitrah. Sebelum
Idul Fitri. Kalau sekiranya zakat fitrah hanya dibagikan pada hari H, kapan sempatnya orang miskin membayar zakat fitrah? Makanya ada perbedaan sangat baik itu. Baik, saya lanjutkan. Falam nazal nukhriju hatta qadima alaina Muawiyah bin Abi Sufyan hajan aw mu'tamiran fakallama an-nas 'ala al-mimbar fakana fi ma kallama bihi an-nas an qala inni ara anna muddaini min samra'i syam ta'dilu sa'an min tamarin fa amma ana fala azalu ukhriju kama kuntu ukhrijuhu. Ini perbedaan ukuran. Ukuran tentang zakat fitrah dari satu tempat ke tempat yang lain sah-sah saja, perbedaan tergantung penggunaan masyarakat terhadap makanan. Baik, saya lanjutkan lagi nih. Nah, tadi kalau umpamanya orang miskin mengeluarkan zakat fitrah, terus penerimanya siapa? Saya pernah mendengar dulu di sana ditetapkan dalam pengajian orang miskin tidak wajib zakat fitrah karena dia sebagai mustahik. Yang menetapkan tidak wajib itu siapa? Sedangkan Rasul menegaskan ala kulli abdin wa hurrin. Merdeka yang tidak merdeka saja wajib. Shagirin wa kabir, kecil dan besar wajib. Orang miskin yang dewasa, yang sehat badannya, punya waktu untuk mencari, mungkin mencapai sasaran, mungkin tidak ukurannya, tapi ada niat ingin berzakat, jangan sampai dihalangi untuk beramal. Baik, ini buku ini lebih banyak menggunakan dialog ini. Dan pertanyaan ini muncul dari pengajian, dari obrolan. Maka saya masukkan, ada juga yang ditambah. Ini pertanyaan. Oleh karena dalam hadis tidak ditemukan kalimat secara spesifik yang menegaskan ada kewajiban zakat atas orang miskin, maka dimohon ada penjelasan. Ya, setiap muslim tanpa kecuali. Tadi kan kalimatnya ala kulli muslimin. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala kulli muslimin. Tidak ada illal masakin. Tidak ada illal fuqara, tapi ala kulli muslimin. Setiap muslim. Ini jelas sekali. Artinya orang miskin pun termasuk di dalamnya. Dan kemiskinan bila terjadi disebabkan beberapa kemungkinan. Kemiskinan terjadi beberapa kemungkinan penyebabnya. Antara lain, tidak punya penghasilan yang cukup untuk membeli sembako, disebut miskin. Ya, kalau anggota keluarga 5 orang dapat diukur berapa diperlukan beras dalam sehari. Bila tidak mencapai untuk 5 orang, itulah miskin. Ada juga orang yang punya penghasilan dan kekayaan namun mengalami satu peristiwa di luar dugaan sehingga jatuh miskin. Asalnya dia cukup, tiba-tiba di PHK, nyari pekerjaan ganti belum dapat. Dari waktu ke waktu semakin terasa perubahan drastis dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya jatuh miskin. Banyak yang begitu. Bahkan kelihatannya ada yang masih membekas akibat pandemi itu. Masih ada yang bekasnya sampai saat ini. Tidak bisa bekerja mencari nafkah sama sekali karena kondisi keamanan tidak mengizinkan walaupun secara fisik mereka sehat dan bisa bekerja. Ini orang yang tinggal di mana? Gak dia bisa berbuat apa-apa karena terancam keamanannya. Kemudian yang ketiga, tuh sudah 2 ya. Yang ketiga, ini adalah kelompok hamba sahaya. Mereka tidak punya kebebasan sama sekali untuk mencari nafkah walaupun sehat dan punya kemampuan untuk bekerja. Miskin karena hamba sahaya lebih berat daripada miskin yang lainnya. Miskin yang lain kalau masih sehat bisa mencari, cuma penghasilannya masih jauh untuk mencapai yang diperlukan. Hamba sahaya enggak punya waktu untuk mencari.
Dan memang saat ini istilah hamba sahaya sudah tidak dikenal. Karena itu hamba sahaya adalah orang yang lebih miskin daripada orang miskin. Tapi wajib kok zakat. Mereka tidak bisa bekerja mencari nafkah karena hidupnya di bawah kekuasaan majikannya. Mereka tidak punya kesempatan untuk bekerja yang menghasilkan harta. Namun demikian, berdasarkan hadis di atas, mereka tetap berkewajiban membayar zakat fitrah. Siapakah yang membayar zakat atas nama mereka? Karena mereka berada di bawah kekuasaan majikannya, maka majikan yang beriman pasti akan memenuhi kewajiban tersebut. Jika kewajiban membayar zakat fitrah ini merata ke seluruh umat Islam termasuk orang miskin dan hamba sahaya, adakah pelajaran penting yang dari kewajiban zakat fitrah yang merata ini pada orang miskin itu untuk biaya hidup dirinya sendiri dalam kesulitan? Bagaimana mereka dapat membayar zakat fitrah? Ya, Allah Maha Adil dalam memberi jalan bagi semua hambanya untuk mendapat kedudukan sebagai orang bersih. Zakat itu kan mencapai kebersihan. Semua umat Islam, umat beriman ingin bersih hati. Karena dengan kebersihan hati akan dinikmati ibadah. Ketika kita ibadah susah untuk mendapatkan kenikmatan, boleh jadi masih banyak kotoran yang mengganggu jalannya ibadah kita. Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan hamba-hambanya. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar zakat dari sumber lain, maka minimal mereka mendapat kesempatan menjadi muzaki hanya dengan mengeluarkan makanan 1 sok dalam setahun. Setahun 1 sok. Sehingga mereka pun mendapat kesempatan menjadi muzaki, yaitu orang yang mensucikan diri. Sudah pastilah, kalau masih punya penghasilan walaupun jauh dari cukup, masuk Ramadan dia sudah berpikir, aduh saya harus bayar zakat fitrah. Bila sama sekali tidak mampu sampai hari H, Allah Maha tahu. Dia bukan tidak mau beramal, tapi kemampuan sama sekali tidak ada. Itu bab lain. Sekiranya ada orang miskin benar-benar tidak mampu membayar zakat fitrah dan tiada yang membantunya hingga waktu untuk mengeluarkan zakat berakhir, apa yang mesti dilakukan? Kedudukan mereka tiada bedanya dengan kedudukan anak-anak. Ketetapan wajibnya membayar zakat fitrah atas anak-anak tidak dipenuhi kecuali oleh orang dewasa atau orang tua mereka. Dalam hal ini para amilin harus memahami kondisi masyarakat yang ada di lingkungannya. Makanya kata amilin itu orang aktif mengurus zakat, memperhatikan orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, datangi oleh amilin. Sadarkan mereka, ingatkan mereka berapa harta mereka jumlahnya, amilin membantu menghitung seberapa banyak yang harus dikeluarkan. Apakah seperti itu istilah amilin di kita? Kadang-kadang di kita mah ada amilin musimannya. Pada bulan Ramadan saja mereka bekerja disebut amilin. Tidak bisa dikatakan amilin kalau ngurus zakat hanya pada bulan Ramadan. Amilin itu kata sifat. Beda ya dengan alladzina ya'malu. Alladzina ya'malun itu kata kerja. Tapi amilin kata sifat. Jadi selamanya memang sibuk ngurus zakat. Ketika ada waktu-waktu luang boleh digunakan untuk yang lain. Tetapi profesi dia adalah ngurus zakat, itulah disebut dengan amilin. Dalam hal ini para amilin harus memahami kondisi masyarakat yang ada di lingkungannya. Karena itu Rasulullah SAW tidak menetapkan batas awal untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Akan tetapi beliau menetapkan batas akhir. Nih, tadi kan faman addaha qabla shalah. Qabla itu sejak kapan? Enggak dibatasi. Yang jelas hubungannya kan Ramadan. Berarti kalau ada ulama yang menyatakan sejak tanggal 1 Ramadan sah mengeluarkan zakat fitrah karena tu'matan tuhratan lis-shaim. Shaim sudah sejak awal Ramadan sudah shaim. Tapi belum selesai shaimnya. Tapi kalau
batasan akhir, ada batasan akhir sebelum sholat Id, itu batasan akhir. Batasan awalnya lebih luas. Akan tetapi beliau menetapkan batas akhir, yaitu sebelum menunaikan ibadah sholat Id. Jika ada orang miskin yang tidak mampu secara ekonomi, maka tiada salahnya bagi mereka untuk membayar zakat dari harta yang mereka terima sebagai mustahil. 2 hari sebelumnya mereka dapat zakat fitrah. Ini hak saya, mau diapain oleh saya? Maka saya punya kewajiban membayar zakat, udahlah saya bayar. Boleh seperti itu. Ya, kalau kita punya utang dan ada yang ngasih uang, bolehkah kita dapat hadiah dipakai bayar utang? Kan jelas-jelas boleh, mana masa enggak boleh? Saya punya utang 1 juta, mikir dari mana-mana enggak dapat. Ada yang sedekah 1,5 juta, alhamdulillah 1 juta saya bayarkan untuk bayar utang. Jelas sekali itu. Dengan melihat kondisi orang miskin yang dikhawatirkan tidak mampu menunaikan kewajiban ini, bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah langsung diberikan kepada orang miskin pada bulan Ramadan agar mereka dapat membayar zakat fitrah pada pagi hari raya serta mereka dapat memanfaatkannya untuk sarapan menjelang sholat Id? Yang lebih tepat adalah orang yang punya kemampuan, di samping membayar zakat fitrah atas nama dirinya dan keluarganya, hendaklah dia membayar zakat fitrah untuk memenuhi kewajiban orang-orang miskin. Hal itu tiada bedanya dengan membayar zakat fitrah atas nama anak-anaknya. Jika tidak, maka tiada salahnya jika membayar zakat diserahkan langsung kepada orang miskin 1 hari atau lebih sebelum Ramadan berakhir. Setelah menerima harta zakat, maka orang miskin mendapat kesempatan untuk berzakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dengan berlangsungnya pembayaran zakat sebelum tiba batas akhir, maka orang miskin akan mendapat 2 kesempatan yang terpuji, yaitu meraih kedudukan sebagai pencinta sunnah Nabi dengan mengeluarkan zakat fitrah dan merasakan nikmat hidangan hari raya sebelum pergi sholat Idul Fitri. Karena sarapan pagi sebelum sholat Idul Fitri termasuk sunnah Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik qala, kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Hadis riwayat Bukhari. Rasul, kata Anas bin Malik, Rasul tidak biasa keluar hari Idul Fitri hingga makan terlebih dahulu beberapa biji buah kurma. Ya, kalau kurma kan ada yang mungkin cocok, ada yang enggak ya. Saya sih bisa makan kurma tapi pilih-pilih. Enggak sembarang kurma bisa saya makan. Ya, untuk saat ini saya kalau makan kurma sukari gigi berdenyut atau linu gitu. Tapi paling kurma yang kecil-kecil yang pendek itu baru bisa. Nampaknya ada yang sama dengan saya. Ya, tentunya kalau tidak ada yang begitu, yang lain lah. Kalau begitu, orang-orang miskin bisa mendapatkan harta zakat dari mereka sendiri dong. Mereka keluarkan, mereka terima. Boleh seperti itu. Karena mereka mengeluarkan zakat kepada pihak lain atau panitia lalu kembali kepada diri mereka. Apakah ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah? Apakah praktik seperti itu dibolehkan? Jawaban, mengapa tidak? Pada zaman Rasulullah SAW pernah ada orang miskin yang melakukan pelanggaran hingga terkena kewajiban memberi makanan untuk 60 orang miskin. Orang miskin melanggar, untuk menghapuskan dosa pelanggaran, hendaklah membagikan makanan untuk 60 orang miskin. Dia kan miskin gitu. Ngasihnya sama siapa? Dan dari mana dia bisa membagi? Dia tidak dapat menunaikan kewajibannya hingga mendapat bantuan dari pihak lain. Setelah dia menerima bantuan dan siap dibagikan, dia pun kesulitan untuk menunaikan kewajiban tersebut karena tidak yakin apakah ada ya orang lain yang lebih miskin daripada saya nih. Hadis jelas sekali nih, hadis riwayat Bukhari.
Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, ada orang datang kepada Rasul dan berkata, halaktu celaka aku ya Rasulullah. Qala wa ma sya'nuk, ngapain, ada apa? Kau lakukan apa? Ya, waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Aku menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan. Aduh, ini si laki-laki. Qala tastati'u tu'tiqu raqabah. Kalau begitu engkau sanggup membebaskan hamba sahaya, punya uang, membeli hamba sahaya kepada majikannya, lalu dibebaskan? La, enggak punya uang sebanyak itu. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, untuk kifarat pelanggaran satu hari saum dengan pergaulan dengan istri, engkau sanggup menebusnya dengan saum berturut-turut 2 bulan? Boro-boro 2 bulan, sebulan wae diganggu. Kayak gimana 2 bulan berturut-turut nih? Qala, jawabannya la, enggak. Kalau gitu kata Rasul, ijlis, duduk dulu. Tunggu. Fa'utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamarun. Tidak lama ketika Rasulullah sedang bersama orang tersebut duduk, datanglah seseorang membawa kurma sejumlah cukup besar. Cukuplah untuk dibagi-bagikan kepada 60 orang. Begitulah Rasulullah ya. Jadi sedang ada konsultasi, ya duduk sebentar ya. Tiba-tiba datang orang yang bawa kurma begitu banyak. Sabda Rasul, khudh hadza fatasaddaq bi. Ini ambil nih oleh kamu semuanya, bagikan kepada 60 orang miskin. Orang miskin tersebut berkata, a'ala afqara minna, dibagikan kepada orang yang lebih miskin, lebih fakir dari kami, dari aku. Fadhahikan Nabi SAW, maka Rasul tertawa. Hatta badat nawajidhu, sampai kelihatan gigi taringnya. Ini jarang-jarang ya. Rasulullah jarang tertawa sampai lebar, jarang. Senyum manis itulah Rasulullah. Apalagi kalau sampai keras bersuaranya, wah, enggak pernah Rasulullah itu. Setelahnya si miskin tadi berkata, kepada siapa ya Rasul aku bagikan ini? Rasul bersabda, at'imhu iyalak, bagikan sama anak kamu. Jadi kifarat kesalahan dia dikasih oleh orang kaya sejumlah kurma yang bisa dibagikan kepada 60 orang miskin, tapi tidak ada yang lebih miskin daripada dia. Udah makan aja sama kamu bersama keluarga. Jadi tidak salah ya, orang miskin melakukan zakat fitrah, dititipkan umpamanya kepada panitia, kembali kepada orang miskin. Itulah proses untuk mensucikan jiwa. Ada niat ingin menjadi muzaki. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesempurnaan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sudah jam 6-nya. Tidak ada yang bertanya kelihatannya. Oh, ada. Mangga. Kalau untuk zakat mal, apa sebaiknya untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu lebih utama? Iya. Dalam posisi saudara kita yang menempati posisi sebagai masakin, kasih zakat fitrah kepada dia. Posisi dia umpamanya sebagai ibnu sabil, bisa dikasih zakat dari perusahaan, dari perdagangan. Posisi dia umpamanya sebagai orang yang terlilit utang, untuk sekedar makan keluarga ada penghasilan, tapi untuk bayar utang dia sudah ditagih terus, dan utangnya bukan karena poya-poya tapi karena keperluan, mungkin karena peristiwa, silahkan kasih itu zakat untuk bayar utang dia. Dan sampai saat ini saya belum sempat mendengar, mungkin ada mungkin enggak, lembaga zakat entah namanya apa membagikan zakat
mustahik para orang terlilit utang belum saya dengar tuh. Yang ada pembagian zakat fuqara, masakin, sabilillah. Ibnu Sabil saja belum pernah saya dengar. Emang di mana ada Ibnu Sabil? Banyak Ibnu Sabil. Antara lain saya juga punya santri. Sekarang 4 orang tidak bisa pulang karena nggak punya uang. Ya, ada itu. Akhirnya udahlah mau itikaf aja di sini katanya. Itu betul-betul saya tahu dia tidak punya. Ya hanya untuk seala kadarnya saja. Bahkan ada orang yang sudah bertahun-tahun. Bahkan dulu pernah itu santri dari Aceh selama mondok di pesantren saya tidak pernah pulang. Ya setelahnya selesai dia pulang bingung. Saya pulang mau apa gitu. Emang orang tua kamu apa? Ya orang tua saya di sawah katanya. Ngurus sawah sedikit. Akhirnya dia berangkat lagi ke Bandung. Cari lapangan amal di Bandung. Ada itu. Akhirnya dia ngajar di Bandung. Berarti kan orang seperti itulah Ibnu Sabil. Dan saya pun pernah mengalami jadi Ibnu Sabil. Ketika kuliah di luar negeri, saya enggak pulang-pulang. Sampailah selesai dan dapat tiket dari kampus. Itu tiket untuk tidak lagi ke sana. Kalau sudah diambil tiket itu berarti enggak kembali lagi ke sana. Jadi kalau selama di sana mau pulang harus tiket sendiri. Saya enggak pulang-pulang waktu itu. Ya Ibnu Sabil. Baik itu aja barangkali. Enggak, berarti silakan boleh. Ya, silakan. Perbedaannya dalam apa tadi? Perbedaan ini hari raya. Ya tentu yang lebih menenangkan kita yang mana lah. Yang menenteramkan kita yang mana. Susah dipaksakan untuk ketentraman. Sebab lingkungan pun sangat berpengaruh. Ya kalau buat saya gitu, pribadi tapi bukan fatwanya. Saya tidak berhak memberikan fatwa. Yang memberikan ketentraman buat saya tentu manakala ini ada 10 ulama yang kompeten dalam ilmunya. Ini 2 ulama berbeda. Tentu saya ambil yang 10 ulama gitu aja. Apalagi kalau umpamanya yang 10 ulama itu didukung dengan alat elektronik. Ilmunya dari berbagai segi. Ya tentu kita lebih cenderung kepada yang lebih banyak. Kalau sekiranya yang banyak itu orang-orang bodoh, ya enggak lah. 1 ulama berbeda dengan 10 orang bodoh. Ya tentu kita ambil ulama walaupun cuma 1. Tapi kalau sama-sama ulama, yang banyak, yang sedikit, ya tentu yang lebih banyak. Yang disebut dalam istilah hadis sawazul a'lam. Yang lebih besar itu lebih dihormati oleh kita. Dan Islam itu tidak menyepelekan masalah musyawarah. Sangat-sangat menghargai bagaimana perang Uhud. Ini perang Uhud ya. Itu Rasulullah menghargai mayoritas. Waktu itu kan Rasulullah menyampaikan, apakah kalian berpandangan kita keluar dari Madinah atau kita bertahan di sini? Maka para pemuda yang ingat perang Badar, keluar ya Rasulullah, kita siap menghadapi mereka. Tapi Rasul pada waktu itu kecenderungannya untuk bertahan di Madinah. Namun kebanyakan cenderung keluar, maka Rasulullah masuk kamar dan langsung siap-siap pakai baju besi 2 lapis. Pas melihat Rasul pakai baju 2 lapis, para pemuda langsung bertanya-tanya, lah Rasulullah sampai seperti ini, jangan-jangan kepaksa oleh kita.
Ya Rasulullah, kami siap menerima keputusan engkau mau keluar apa ataupun enggak. Kata Rasul, enggak boleh seorang Nabi sudah siap dibatalkan. Apa yang terjadi pada perang Badar dengan Uhud kan berbeda. Itu adalah Rasul sangat menghargai hasil orang banyak. Karena sama-sama hasil keikhlasan. Nah, kalau sekarang kita tahu yang menetapkan awal Ramadan Rabu mereka ulama dan ikhlas. Yang menetapkan awal Ramadan hari Kamis mereka juga ulama dan ikhlas. Kita hargai dua-duanya. Dan kita doakan semoga semuanya diterima oleh Allah. Baik, kita cukupkan, insyaAllah lain kesempatan kita bertemu lagi. Berarti bertemu lagi nanti ya bulan Syawal. Ramadan ya, terakhir kelihatannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya ilahana, ya Tuhan kami. Ramadan tidak lama lagi akan berakhir. Hanya Engkau yang Maha tahu. Apakah kami akan bertemu lagi dengan Ramadan? Ya Allah, Tuhan kami. Sekiranya Ramadan ini Ramadan terakhir. Terimalah amal ibadah kami, Allah. Curahkan ampunan rahmat kepada kami. Dan masukkan kami ke dalam golongan yang terbebas dari siksa neraka. Allahumma ya Rahman, ya Tuhan kami. Kami sadar belum mampu memanfaatkan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan Rasul, diikuti para sahabat. Namun demikian kami mohon Engkau berikan kepada kami hasil Ramadan membekas pada waktu sesudahnya. Kebersihan hati, kesucian jiwa, semangat taat, benci maksiat, jauh dari kemungkaran, dan cinta kepada yang Engkau cintai. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.